Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maya Sari dari semester 6 dengan NPM 022121020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal dari cost accounting. Yang pertama di sini ada materi penganggaran. Di sini kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal penganggaran. Anggaplah bahwa PT Peter Pan memproduksi tiga jenis produk, yaitu A, B, dan C, yang dipasarkan pada dua daerah. Yang pertama, Ciampea Cibinong dan Ciampea Cimanggu. Perusahaan ini memiliki tiga departemen produksi, yaitu pemotongan, perakitan, dan perampungan. Pihak manajemen dan kepala departemen telah membuat estimasi di bawah ini untuk tahun yang mendatang yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Di sini ada beberapa data penjualan, lalu ada data persediaan. Selanjutnya di sini ada data kebutuhan bahan dan biaya per unit, lalu ada kebutuhan jam kerja dan tarifnya per jam, lalu ada tarif overhead per unit. Di sini yang keenam juga ada beberapa rincian beban-beban yang dibebankan kepada PT Peter Pan selama periode 31 Desember. Ada beberapa catatan dalam materi penganggaran. Yang pertama, ini hanya data tahunan yang dapat diperlihatkan, namun seringkali juga kita membutuhkan data bulanan. Pengelompokan pelanggan untuk nilai penjualan juga ditiadakan dan overhead pabrik, pemasaran dan administrasi, serta pos pendapatan biaya lain-lain tidak diperlihatkan secara rinci. Di sini diminta untuk mencari anggaran penjualan, produksi, bahan langsung dalam unit, pembelian, biaya bahan yang dibutuhkan produk, dan pekerja langsung. Yang pertama, anggaran penjualan. Di sini ada tiga produk, yaitu produk A, B, C, dan ada dua wilayah seperti yang diterangkan di soal tadi. Yang pertama ada Ciampea Cibinong dan Ciampea Cimanggu. Di produk A, di wilayah Ciampea Cibinong dibutuhkan 4.000 unit dengan harga per unit 2.000, jadi total harganya itu $800.000. Di wilayah Ciampea Cimanggu dibutuhkan 3.000 unit dengan harga per unit 200, jadi total $600.000. Lalu total dari produk A dari dua wilayah ini yaitu 7.000 dengan harga per unit 2.000, jadi total biayanya itu 1.400 per unit. Lalu di produk B, unit yang dibutuhkan di wilayah Ciampea Cibinong yaitu 6.000, lalu harga per unitnya itu 150, jadi total harganya yaitu $900.000. Di wilayah Ciampea Cimanggu dibutuhkan 5.000 unit dengan harga per unit 150, jadi total biayanya itu $750.000. Jadi total produk B di dua wilayah ini yaitu 11.000 unit dengan harga 150 per unit. Jadi total biayanya itu $1.650.000. Produk C di wilayah Ciampea Cibinong itu 9.000 unit dengan harga per unitnya itu 1.000. Jadi total biayanya itu $900.000. Lalu di wilayah Ciampea Cimanggunya itu dibutuhkan 6.000 unit. Dengan harga per unitnya itu 100, jadi total biayanya itu $600.000. Jadi total produk C di dua wilayah ini 15.000 unit dengan harga $100 per unit. Jadi total biayanya itu $1.500.000. Untuk total penjualannya, jadi Ciampea untuk wilayah Ciampea Cibinong total penjualannya itu 2.600.000 dolar. Untuk wilayah Ciampea Cimanggunya itu 1.950.000 dolar. Jadi total semua penjualan di dua wilayah ini yaitu 4.550.000 dolar. Lalu ada yang kedua itu anggaran produksi. Di sini ada tiga produk lagi, ada produk A, B, dan C.
Untuk produk A, unit yang dibutuhkan itu untuk memenuhi anggaran penjualan itu 7.000. Ditambah persediaan akhir yang diinginkan itu 250. Jadi total unit yang diperlukan itu 7.250, di mana dikurangi persediaan awal yaitu 200. Lalu produksi yang direncanakan untuk tahun bersangkutan yaitu 7.050 untuk produk A. Untuk produk B, unit yang dibutuhkan itu 11.000, lalu ditambah persediaan akhir yang diinginkan itu kan 200. Jadi total yang diperlukan itu 11.200, dikurangi persediaan awal 400, jadi produksi yang direncanakan itu 10.800 unit. Lalu untuk produk C, unit yang dibutuhkan itu 15.000, ditambah persediaan akhir yang diinginkan itu 400. Lalu total unit yang diperlukan itu 15.400, tetapi dikurangi persediaan awalnya 500, jadi produksi yang direncanakan itu 14.900. Lalu di sini ada anggaran selanjutnya yang diminta yaitu anggaran produksi, anggaran bahan. Di sini ada tiga ya, ada tiga bahan yaitu X, Y, dan Z. Dan ada tiga produk juga, ada produk A, B, dan C. Untuk produk A, unit yang harus diproduksi pada bahan X yaitu pada semua bahan yaitu 7.050. Nah, di bahan X harga kadar pemakaian bahannya itu kan 12. Jadi 7.050 dikali 12 kan 84.600. Lalu di Y 7.050 dikali 5 kadar pemakaiannya jadi 35.250. Lalu yang Z kadar pemakaiannya kan 2 dikali 70 dikali 7.050 yaitu 14.100. Untuk produk B, semua unit yang harus diproduksi itu 10.800 dari tiga bahan X, Y, dan Z. Untuk kadar dari bahan X itu 8. Jadi 10.800 dikali 8, 86.400. Lalu bahan Y 10.800 dikali 3 berarti 32.400. Lalu bahan Z 10.800 dikali 1 berarti 10.800. Lalu kita lanjut di produk C. Produk C ini butuh unit yang diproduksi itu 14.900, lebih banyak dari kedua produk yang lain. Di mana di kadar X-nya ini yaitu 6. Jadi 14.900 dikali 6, 89.400. Lalu di kadar Y-nya itu 2. Jadi 14.900 dikali 2 itu 29.800. Lalu di bahan Z dengan kadar 1 berarti 14.900 dikali 1 yaitu 14.900. Jadi total unit bahan yang dibutuhkan itu kita jumlahin 80 untuk bahan YX itu 84.600 ditambah 86.400 ditambah 89.400 totalnya 294.400. Begitu juga dengan Y dengan total 97.450, Z totalnya 39.800. Selanjutnya ada anggaran pembelian. Di sini sama karena pembeliannya itu di sini kan bahan ya. Jadi sama. Di sini ada bahan X, Y, dan Z. Pertama itu di X itu unit yang kita butuhkan itu kan tadi 260.400. Nah, kita tambah persediaan akhir yang kita inginkan kan tadi 40.000 ya. Jadi total bahan yang harus ada itu 300.400. Tapi kita kurangin tadi persediaan bahan awal yaitu 30.000. Jadi total unit yang harus dibeli itu hanya 270.400. Jadi harus dikurangi dulu sama persediaan awal yang ada di soal tadi. Unit yang harus dibeli itu jadinya 270.400 dikali biaya per unitnya itu satu $1, yaitu total pembeliannya berarti 270.400 dolar. Di bahan Y, unit yang dibutuhkan itu kan 97.450, tapi ditambah persediaan yang diinginkan di akhir itu 120.000. Jadi total persediaan bahan yang harus ada itu 109.450. Tapi kita punya persediaan di awal yaitu 10.000. Jadi dikurang
Jadi unit yang harus dibeli itu 99.450. Lalu dikali $14, berarti total biaya pembelian bahannya itu 1.392.300. Lalu di bahan Z, unit yang kita butuhkan itu 39.800. Lalu ditambah persediaan akhir yang diinginkan itu 2.500. Jadi total bahan yang harus ada itu 42.300. Dikurangi persediaan awal yang kita punya, yaitu sebanyak 2.000, berarti total yang harus dibeli itu 40.300. Dikali biaya per unitnya itu $2,5. Jadi total biaya pembeliannya itu 100.750 dolar. Di sini ada anggaran biaya bahan yang dibutuhkan untuk produksi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember. Di sini sama ada bahan X, Y, Z, ada produksi A, B, C, dan total biaya bahan. Di produk A, unit yang kita butuhkan itu ada di anggaran 3, yaitu 84.600. Nah, biaya per unitnya itu kan $1. Kita total berarti biaya bahan yang dibutuhkan itu berarti totalnya 84.600. Lalu di bahan Y, unit bahan yang dibutuhkan itu 35.250 dengan dikali biaya per unitnya itu $14. Berarti biaya yang dibutuhkan $493.500. Lalu di Z 14.100, unit yang dibutuhkan dikali $2,5, berarti total biaya untuk Z-nya ini kita butuh $35.250. Nah, jumlah biaya yang harus kita butuhkan untuk produk A yaitu $613.350. Untuk produk B, di bahan X kita butuh 86.400 dengan dikali 1 berarti 86.400. Di bahan Y kita butuh 32.400 dikali $14 berarti $453.600. Lalu di bahan Z kita butuh 10.800 dikali $2,5 berarti butuh $27.000. Total jumlah biaya di produk B itu 567.000. Lalu kita ke produk C. Untuk produk C di bahan X itu butuh 89.400 dikali $1 yaitu $9.400. Lalu di bahan Y 29.800 yang kita butuhkan dikali $14 yaitu $417.200 biayanya. Untuk produksi di bahan Z 14.900 unit yang dibutuhkan dan dikali $2,5 berarti $37.250. Lalu untuk jumlah produk C yang dibutuhkan biayanya itu $543.850. Total biaya bahan untuk bahan X total yang kita butuhkan yaitu $260.400. Untuk bahan Y $1.364.300. Untuk bahan Z yang dibutuhkan $99.500. Nah, untuk jumlah keseluruhannya itu berarti $1.724.200. Ini ada anggaran pekerja langsung yang terakhir yang diminta untuk tahun yang terakhir tanggal 31 Desember. Di sini ada kan tadi ada 3 tahap ya, ada pemotongan, perakitan, dan perampungan. Di sini ada produk A, jumlah jam kerja di pemotongan itu 0,5 jam. Unit yang harus dibutuhkan itu 7.050. Jam kerja yang diperlukan itu 3.525. Upah biaya pekerja per jam yaitu 8. Berarti $28.200 untuk total biaya kerja. Lalu 17.050 unit yang harus dibutuhkan. Jumlah jam kerja 2,5 jam. Nah, jam kerja yang diperlukan yaitu 17.625 dikali $10. Berarti total biaya kerjanya itu 176.250. Lalu
Kalau misalnya kalian nanya, ini 3.525, 17.625 jam itu dari mana? Berarti ini tuh dari jumlah kerja per unit dikali unit yang dibutuhkan. Oke. Lalu untuk di bagian perampungan, 0,8 jam dikali 7.050, otomatis kita membutuhkan waktu 5 jam 640 dikali $9. Jadi kita butuh total biaya kerja itu 50.760 dolar. Untuk produk A, jumlah total biaya kerja itu 255.210 dolar. Untuk produk B, jumlah jam kerja per unit 0,375 di pemotongan, lalu unit yang harus dibutuhkan 10.800, jam kerja yang diperlukan berarti 4.050 dikali 8, berarti total biaya kerjanya 32.400 dolar. Lalu di perakitan 2.000 jam, lalu di perakitan ini maaf bukan 2.000 jam berarti 2 jam dikali 10.800 berarti 21.600 jam yang diperlukan. Kita kali 10 berarti 216.000 dolar untuk biaya kerja di perakitan. Lalu jumlah jam kerja per unit di perampungan 0,500 dolar, 0,500 jam. Unit yang dibutuhkan itu 10.800, jam kerja yang diperlukan itu 5.400 dikali 9, 48.600. Jadi total biaya kerja di produk B di 3 tahap ini yaitu 297.000 dolar. Di produk C, di tahap pemotongan, membutuhkan 0,375 jam dan unit yang dibutuhkan itu 14.900. Jadi jam yang diperlukan itu 5.587,5 dikali 8 yaitu 44.700 dolar. Lalu di sini ada 1,750 jam, 14.900 unit yang dibutuhkan berarti butuh 26,075 jam. Lalu dikali 10 berarti 260.750 dolar. Di perampungan juga ada 0,500 unit yang dibutuhkan kan 14.900. Lalu jam kerjanya berarti butuh 7.450 dikali 9, 67.50 dolar. Dengan total berarti produk C itu butuh total biaya pekerja itu 372.500. Lalu total biaya pekerja langsung untuk pemotongan itu 105.300 dolar, untuk perakitan 653.000 dolar, lalu untuk perampungan 166.410 dolar. Jadi jumlah untuk seluruh biaya pekerja langsung ini 924.750 dolar. Jadi itu ada contoh soal penganggaran. Selanjutnya di sini ada contoh mengenai diferensial, yaitu pengambilan keputusan. Di sini ada contoh. Yang pertama itu data singkat diambil dari PT USA adalah perusahaan kulit memilih alternatif menjual kulit mentah atau kulit yang belum dimasak atau memasak lebih lanjut jadi kulit sudah dimasak. Harga jual kulit mentah 5.000 dolar per lembar, di mana harga pokoknya itu 3.000 dolar. Apabila diolah lebih lanjut menjadi kulit samak, harga kulit samak itu 8.000 dolar per lembar dan tambahan biaya variabelnya itu 2.000 per lembar. Perusahaan bisa membuat 10.000 lembar tiap periode. Nah, yang diminta ini bagaimanakah pengambilan keputusannya? Apakah menjual langsung atau memproses lebih lanjut atau proses further? Di sini kan tadi ada 2 alternatif. Yang pertama alternatif dijual kulit mentah, yang kedua dijual kulit samak. Di sini kita harus cari tahu pendapatannya, HPP-nya, apakah profitnya ini bisa menutupi biaya, mana profit yang akan lebih besar dan berapa selisih diferensial labanya. Di sini kita lihat pendapatan untuk alternatif pertama itu 50 juta dolar. Kenapa? Karena 10.000 lembar dikali harga jualnya itu sebesar 5.000 tadi di soal. Lalu ini juga 80 juta karena 10.000 dikali
8 dikali dikali 8.000 dolar, maka hasilnya 80 dolar. 80 juta dolar. Di sini kita hitung juga selisih atau diferensialnya. Selisihnya itu, selisih pendapatannya berarti sebesar 30 juta. Lalu kita hitung juga HPP-nya. Di sini HPP dari dua alternatifnya itu sama karena sama-sama menggunakan kulit mentah, yaitu HPP-nya itu kan 3 dolar ya. 3.000 dolar dikali 10.000 lembar. Berarti HPP-nya sama-sama 30 juta. Jadi tidak ada selisih diferensial. Lalu kita harus menghitung juga biaya meneruskan proses. Di alternatif pertama karena dijual mentah, jadi tidak ada biaya meneruskan proses. Tetapi di alternatif kedua itu ada sebesar 2.000 dolar. Jadi 10.000 lembar kita kali 2.000 berarti 20 juta. Berarti ada selisih atau diferensialnya sebesar 20 juta. Nah, di sini kita hitung untuk penentuan profit atau labanya. Untuk di alternatif pertama, 50 juta dikurang 30 juta, yaitu profitnya itu 20 juta. Untuk di alternatif kedua, 80 juta dikurang 30 juta dikurang 20 juta sama dengan 30 juta. Berarti selisih diferensial antara profit alternatif satu dan alternatif 2 itu sebesar 10 juta. Dengan ini, manajemen bisa memutuskan bahwa yang diambil adalah alternatif kedua, yaitu memproses lebih lanjut baru dijual karena pendapatan diferensialnya itu lebih besar daripada biaya diferensial, di mana alternatif dua ini profitnya itu lebih besar daripada alternatif pertama, di mana selisihnya itu sebesar 10 juta dolar. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.